Oke, selamat sore. Kembali lagi dalam Dakon, Dunia Akademik dalam Konten. Hari ini kita akan kedatangan tamu agung. Ini dia seorang pendidik inspiratif, perempuan multitalent, andalan STKIP Bina Insan Mandiri. Dia adalah Dika. Temannya Dika ya? Kok Dika sih? Yeni, Pak. Oh, pantasnya Dika. Kan dikangenin. Jadi kita sambut ini Yeni, siapa namanya? Yeni Rahmawati. Yeni Rahmawati. Iya. Jadi Yeni Rahmawati ini mahasiswa jurusan pendidikan matematika di kampus ternama STKIP Bina Insan Mandiri. Jadi bisa diperkenalkan dirinya dulu. Saya manggilnya ini Mbak, Dek, Bu, atau sayang? Oh, enggak boleh ya? Manggilnya Nak ya, silakan. Yani diperkenalkan Oke. dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawati. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Matematika di STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya. Oke. Oke, jadi matematika ya? Iya, Berarti ahli matematika. hitung? Bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang enggak juga sih. Pasti paling ahli ngitung duit ya? Iya, kalau itu sih pasti, Pak, harus mah. Pasti? Iya. Hitung duit, ngitung warisan, ahli pasti ya? Kalau warisan enggak deh Oh kayaknya. enggak ya, oke, hitung duit. Tapi juga ahli dalam mengkalkulasi jumlah kekasih dan jumlah mantan enggak? Ya Allah, baper aku. Oh enggak ya? Enggak lah. Oke, jadi jurusan pendidikan matematika di STKIP Bina Insan Mandiri ya? Iya, Jadi mengambil kuliah jurusan keguruan. betul sekali. Apa yang menarik dari jurusan kuliah keguruan? Keguruan itu menurut saya fakultas di mana Membahas tentang guru, ingin menjadi guru, ingin menjadi pendidik yang berkaitan tentang matematika, gitu kah? iya, Jadi karena memang ingin menjadi seorang guru ya, guru dan pendidik. Oke, karena ingin menjadi seorang guru dan pendidik, saya punya pertanyaan ini buat Yeni ya. Karena akan menjadi pendidik ya, semoga bisa menjawab pertanyaan ini. Ini simpel saja pertanyaannya. Ikan bernapas dengan apa? insang. Oh salah. Terus, Loh, coba lagi, apa lagi? Insan bernapas dengan? ikan bernafas dengan Yes, insang. salah. Ikan bernafas dengan Apa ya? oksigen. Ya, saya ikan ada oksigen. Ikan bernapas dengan izin Tuhan. Itu namanya ikan. Oke, Yeni kalah. Oke. Oke, Yeni Jadi, kalah. oke ya, jadi sudah cair. Oke. Kesibukan sehari-hari apa ini, Yeni Yeni Rahmawati? kesibukannya kalau di rumah Yeni ngajar les. Kemudian Yeni juga mengaji di TPQ setempat. Subhanallah. Kemudian kebetulan Yeni juga alhamdulillah diterima selaku staf TU di salah satu sekolah swasta di Balongpanggang, dan di situ juga Yeni selaku pembina pramuka, ngajar pramuka. Jadi seorang pendidik dengan mengajar les dan nanti jika lulus akan menjadi guru. Bismillah. Lalu menjadi seorang tenaga usaha di sekolah, di salah satu sekolah swasta. Lalu pembina pramuka, lalu guru TPA. Subhanallah. Ini paket lengkap ya, enggak paket hemat, ini paket lengkap jadi kalau anu ya. Gitu ya. Jadi sepertinya memang sangat mencintai dunia pengajar ya. Sangat, Sangat. sangat, Seberapa besar cintanya? sangat besar. Karena memang dari dulu Yeni cita-citanya itu cuma guru. Belum Hanya ada yang lain dari kecil, Hanya guru. hanya guru. Masya Allah. Ini berarti calon-calon pendidik sejati. Amin. Karena enggak punya cita-cita lain selain Iya, guru. beneran, Padahal Kak. kalau saya ditanya gitu ya, cita-citanya ingin jadi apa? Apapun sih. Saya pernah cita-cita ingin jadi petarung dengan buaya. Hah? Pernah, saya ingin punya cita-cita itu. Jadi Kok saya lihat, ekstrim sih? iya saya itu ingin lihat buaya itu, ingin jotos rasanya jaga itu. Begitu ya. Jadi memang sangat mencintai dunia mengajar. Iya, sangat.
Berarti memang hanya guru, guru dan guru. Iya. Sejauh ingin menjadi guru, menurut kamu guru yang baik itu seperti apa sih? Guru yang baik menurut saya adalah guru yang mampu bertanggung jawab atas kemampuan muridnya. Dalam artian beliau tidak hanya masuk, ngajar, menyampaikan materi, kemudian keluar. Itu sih menurut saya. Jadi bagaimana caranya beliau itu bisa mendidik murid-muridnya, memahami karakter muridnya, nggak hanya yang kayak oke, kamu harus bisa seperti ini, kamu harus bisa seperti ini materinya, nanti nilainya harus bagus ini, tidak seperti itu. Itu kalau menurut saya. Jadi guru menurut Yeni tak hanya sekadar menyampaikan materi, Iya, tapi juga bertanggung jawab atas moral siswa itu, benar nggak? iya, betul. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jika guru itu hanya sekadar mengajarkan materi, siapapun bisa gitu ya. Iya, bisa. Tapi guru itu punya tanggung jawab moral terhadap siswa-siswanya. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu, guru kan ya sudah rahasia umum lah, kita tahu lah ya. Guru itu gajinya buat beli seblak setiap hari 3 kali itu 1 bulan mungkin tidak cukup ya kan sih? Nggak akan Nah, cukup, Pak. lalu bagaimana? Apakah gaji yang dalam tanda kutip minim seperti rok-rok anak zaman sekarang mini itu menurut kamu masih berkeinginan nggak menjadi guru? Kalau Yeni untuk permasalahan gaji tidak mempermasalahkan sama sekali. Karena menurut si Yeni, ini pengalaman pribadi Pak ya. Coba Terutama di guru madrasah. Yeni sendiri kan masuk di sekolah madrasah. Kita tidak bisa menyamakan antara kalkulator kita sama kalkulator Allah Subhanahu wa taala. Iya beneran. Karena apa? Kalau ketika kita misal, Yeni pernah mikir, pertama kali Yeni masuk, itu kepala sekolah sudah bilang gini, kamu kalau masuk sini nggak usah mikirin gaji ya, karena kalau gaji di sini nggak mungkin cukup buat kamu beli bedak kayak gitu. Kepala sekolahnya bilang kayak gitu. Terus akhirnya Yeni juga mikir, kalau misalkan nanti Yeni kuliah, terus dengan gaji sekian, per bulannya sekian, cukup atau tidak? Otomatis kalau dalam pikirannya Yeni kan nggak mungkin cukup Nggak gitu. mungkin. Tapi nyatanya sampai sekarang alhamdulillah cukup. Iya. Bedak nggak kekurangan ya? Alhamdulillah enggak. Seblak masih bisa lah ya? Masih bisa. Super. Dan setiap kali ketika misalkan ada kebutuhan mendesak atau apa, itu masih ada saja kayak gitu. Di situ kelebihan guru, barokahnya guru di situ, Pak. Oh, jadi yang saya tangkap ya. Jadi akhirnya ternyata yang membuat guru itu bisa tetap hidup dan menghidupi adalah keberkahan. Iya, betul sekali. Berkah. Iya, Karena berkah. beneran. Oh. Tepuk tangan dulu Pak Dian. Waduh. Saya benar-benar apa ya? Speechless. Loh iya. Dulu kan mungkin dulu itu kayak dengar dari cerita-cerita temen saja, kan ada kakak-kakak kelas yang udah masuk ke sekolah kayak gitu, cerita-cerita tentang itu. Kayak Yeni tuh cuma kayak iya nggak sih? Masa kayak gitu sih gitu. Yang akhirnya sekarang Yeni terjun ke sekolah, merasakan sendiri, oh iya ternyata maksudnya gini, Yeni nggak perlu takut kekurangan gitu loh, nggak perlu takut kekurangan kalau nanti bayar ini atau mau beli ini nggak bisa. Tapi nyatanya bisa kayak gitu. Oh iya, berarti ceritamu itu nyata kayak gitu. Betul. Jadi keberkahan itu artinya adalah sebuah rezeki yang tidak bisa diukur oleh mata dan telinga. Beneran, betul Pak. Bisa. Jadi ketika kita memang bekerja dengan tulus, bekerja dengan sungguh, bekerja dengan ikhlas, itu akan datang entah dari lewat pintu manapun gitu. Betul. Entah tiba-tiba ada uang kaget gitu ya. Benar dapat uang kaget ya? Belum. Oh belum. Habis ini saya doakan semoga dapat uang kaget. Kebetulan saya ini mau buat nanti acara Yeni uang takut kaget ini. kalau jantungan kan nggak lucu. Oh, Pak, benar. kalau uang kaget. Nanti saya beri uang kaget. Ini nominalnya besar sekali saya ini. 25.000 kalau enggak salah ini ya. Saya ini udah dapat uang kaget hari. Ya ampun gitu. Oke. Jadi gitu ya karena keberkahan guru itu sendiri. Jadi nah karena kalau gitu berarti saya siap mengajar dengan resiko gaji berapapun. Siap. Karena selain keinginan saya menjadi guru, karena itu bisa mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ini guru itu mengajarkan ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat gitu ya. Betul sekali, betul. Dan itu ketika menjadi guru TPA, TPG? Iya. Gitu. Iya. Guru ini kita tidak ngomong nominal ya, tidak ngomong nominal.
Tidak mau meminal ya. Ini biar orang tahu, biar semua netizen pecinta podcast tahu yang jadi menjadi guru TPA atau TPG ya. TPA atau TPG? TPG. TPG. Kalau TPA? Bukan TPA-nya Oh, Yeni. bukan TPA ya. TPA tempat pembangunan akhir ya. Oh, iya. TPG Taman Pendidikan Al-Qur'an ya. Jadi ketika menjadi guru TPG, maaf, digaji kah? digaji ada. Ada gaji. Karena sekarang TPA, TPG itu dapat dana Pak dari pemerintah seperti sekolah. Itu dari awal masuk langsung dapat gaji? Atau Awal sebelumnya ikhlas dulu dan akhirnya itu lagi yang bernama barokah akhirnya datang? Dari awal memang sudah, karena memang ditarik dari situ. Kan kebetulan di TPG itu ada guru sebelumnya. Terus beliaunya itu waktunya skripsi, akhirnya keluar. Dan kebetulan Yeni lulus SMA. Yang akhirnya Yeni disuruh masuk dan ngajar di TPG itu. Cuma untuk gajinya sendiri pun masih ya seperti itu. Masih seperti itu ya. Jadi Iya. ya, tapi lagi-lagi yang membuat guru bernilai itu bukan karena gajinya iya, sungguh, benar. tapi karena ketulusan dan pengorbanannya. Saya tuh jadi pernah ingat berbagi cerita ya. Jadi ada di luar Jawa itu ada guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Itu belum diangkat menjadi PNS dan mengajar di sekolah yang gedungnya sudah hampir roboh. Tapi beliau bahkan muridnya itu hanya 7 atau 8, 9, 10. Mungkin pernah membacanya di novel-novel ya kalau kita pernah tahu. Itu bahkan beliau tetap setia mengajar, tetap berangkat ke sekolah. Ketika ditanya apa yang membuat Bapak tetap berangkat ke sekolah, padahal muridnya pun hanya tinggal segelintir, dengan tidak ada jaminan menjadi pegawai negeri sipil, dengan gaji yang tidak bisa. Apa? Jawaban beliau itu yang membuat saya bergetar ya ketika mengetahui cerita itu adalah karena mengajar adalah menyiapkan generasi masa depan. Karena mengajar seperti orang yang sedang menanam. Mungkin tidak bisa langsung, tapi kita kapanpun akan tahu bahwa manusia pasti akan memanen itu. Jadi ya ampun, jadi saya bangga sekali ya. Jadi mahasiswa STKIP Bina Insan Mandiri akhirnya tahu hakikat mengajar itu ternyata tidak hanya sekedar materi, menyampaikan materi pulang enggak, tapi lebih dari itu. Gitu ya. Iya, karena kita sendiri tahu, misalkan kayak Yeni belum jadi ibu. Iya kan? Belum jadi ibu kan Yeni? Belum. Tapi mau jadi ibu. Amin. Oh, amin gitu ya. Oke. Tapi ketika di sekolah, gimana caranya kita harus mengeluarkan sikap keibu-ibuan kita? Iya atau enggak? Gimana caranya memahami karakter anak? Gimana caranya nggiring anak ini? Gimana caranya supaya mereka ini nurut sama kita? Kan seperti itu. Padahal Yeni sendiri pun belum jadi seorang ibu yang harus memahami anaknya seperti ini enggak kan? Iya. Kayak gitu. Jadi sampai ke dalam area psikologi anak didik, peserta didik, enggak hanya sekadar membawa materi beneran ya. Betul. Oke. Jadi kalau boleh tahu ya. Ini kalau boleh tahu. Ada sosok kah yang menginspirasi Yeni Rahmawati ini yang membuat aku guru wis. Aku wis cocok tadi guru ae lah, wis ngono wis cara Jawa ni, cara Surabaya ni. Ada sosok itu yang Ada sih. Siapa itu? Ibu. Iya. Aduh, bisa diceritakan gimana? Karena dari dulu ibu itu pengen banget kalau anak-anaknya itu jadi guru. Dulu pernah kakaknya Yeni sudah pernah jadi guru, tapi cuma 2 tahun, kemudian beliaunya meninggal karena melahirkan. Ya akhirnya kan Yeni yang anak kedua ini mau nggak mau ya gimana caranya, bukan lebih ke nurut sih, karena memang dari dulu Yeni juga suka sama guru dan cita-citanya Yeni juga memang guru gitu kan. Dan kemudian dapat ibu ini juga selaku inspirasi juga kan, gimana ya, udahlah gimana ibu iku kalau bahasa Jawanya itu kalau ngomong kayak gini ya, los dol. Gimana? Itu ngomongnya gini, ibu iku kepengen duwe anak guru, terus disegani uang, masih yo bayaran titik atau apapun, tapi disegani uang, dihormati uang, seneng lah ibu iku gitu Pak. Oke, ini bagi para netizen pecinta podcast yang tidak tahu bahasa Jawa ya, ini saya subtitle ya. Saya subtitle. Jadi ibu ya, ibunya ya, Yeni ini bilang seperti ini. Ibu ini nak,
ingin punya anak yang menjadi seorang guru. Karena menjadi guru itu dihormati orang, disegani orang, membuat orang itu meskipun bayarannya tidak Kecil. bisa dianggap sebagai bayaran yang layak, tapi di mata orang tidak ada yang paling mulia melebihi guru, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul, Gitu. betul. Oh, Tepuk tangan untuk seluruh guru di Indonesia. Jadi buat seluruh guru di Indonesia, jangan pernah menyerah jika bayarannya kecil, karena pasti ada rezeki dari pintu-pintu lain. Gitu ya, gitu ya. betul, Berkah, betul sekali. berkah, Itu berkah, real, berkah, itu berkah, real, berkah, berkah. real. Tunggu uang kaget dari saya, oke? 25.000, oke? Gitu ya. Jadi memang Iya, jasa ibu. memang Jadi kayak gitu. jadi kakak meninggal ketika melahirkan. Ketika melahirkan. Saya turut berbelasungkawa ya ini. Semoga Terima kakak kasih, Pak. kakak mendapatkan tempat yang paling mulia, dan saya yakin Amin. beliau akan mendapatkan tempat yang paling mulia karena dia benar-benar mendidik hingga sampai akhirnya melahirkan itu ya. Perjuangan seorang ibu, dan akhirnya ya ini ingin mewujudkan Iya. cita-citanya ibu itu ya. Iya. Seberapa sayang Yeni ke ibu, mungkin bisa diungkapkan. Siapa tahu ibunya melihat, bisa diungkapkan mungkin seberapa besar. Sangat besar, nggak bisa diungkapkan, maksudnya kayak gimana atau kayak gimana, intinya karena Yeni tuh nggak bisa kalau suruh ungkapkan, Bu Yeni lo sayang sama ibu, itu nggak bisa gitu betul, loh. betul, Tapi setuju, emang setuju. kayak ya gimana caranya supaya Yeni bisa menuhin apa keinginan ibu, kalau memang sekarang pun belum bisa seluruhnya kan, secara kalau misalkan keinginan materi jujur Yeni belum bisa kayak gitu, tapi lebih ke usaha gimana caranya saya nggak, lebih dari sikap sih, sikap, omongan, gimana caranya nggak nyakitin ibu kayak gitu. Iya, jadi benar-benar. Jadi sebenarnya ibu itu enggak butuh materi, enggak Iya. butuh materi, betul. Jadi ibu itu cuma pengalaman saya berbagi cerita. Saya itu dulu ketika sekolah nakal. Saya nakal ya. Jadi saya itu guru-guru saya itu waduh, sampai orang tua saya itu dipanggil. Dan ibu saya itu cuma bilang gini, itu saya terenyuh sekali. Ibu saya waktu bilang, "Bu, tolong maafkan anak saya ya, Idris ini ya. Karena senakal apapun dia kelebihannya satu. Apa itu? Dia tidak pernah menyakiti hati saya." Waduh, saya terharu banget ya Allah, ibuku. Sungguh jadi benar, jadi mulia sekali. Iya benar. Saya jadi ingat, tapi tidak ada tisu. Tapi nggak ada tisu, ya Allah. Dah apa ya. Jadi gitu ya. Oke. Jika tidak menjadi guru, ini berandai-andai ya. Karena kehidupan adalah perputaran takdir yang tidak pernah bisa dikira-kirakan oleh pengetahuan manusia. Tidak pernah. Jadi kadang seingin apapun kita akan hal itu, kalau itu tidak ditakdirkan masuk ke dalam saku kita, dia tidak akan pernah masuk. Semenjauh apapun kita pada hal itu, kalau itu memang menjadi masuk di saku kita, dia akan menjadi milik kita. Ini berandai-andai. Iya. Jika tidak menjadi guru, Yeni Rahmawati akan menjadi titik. Akan menjadi Bismillah Apa? pengusaha. Amin. Semua ini akan menjadi pengusaha sukses. Ini akan menjadi pengusaha Kan bisa jadi, kan kita nggak tahu, barangkali Iya, betul. sekarang saya di sekolah tapi bisa sampingan di rumah atau apa kan belum tahu kita. Nah, betul. Ini Bismillah, ini semoga STKIP BIM News. ini akan menjadi saksi bagaimana nanti Yeni Rahmawati akan melalui perjuangannya menjadi seorang pendidik dan menjadi seorang pengusaha. Kita doakan berdoa ya Allah. Amin ya Allah. Kami kalau boleh tahu sudah ada, maksudnya ada skill membuat apa gitu, atau membuat roti buaya. Loh, itu ada loh, roti buaya itu laris. Ada, Laris. iya. Laris. Tahu nggak roti buaya apa? Itu kan kalau di adat Betawi dibuat seserah Oh iya, itu. betul. Iya ini pinter ya Allah. Pinter banget Usain STKIP BIM itu pasti pinter, pasti. Diingat-ingat ya. Netizen, jangan lupa STKIP BIM. Tahu roti buaya? Dari adat Betawi ya. Ingat, adat Betawi. Jadi itu lambang kesetiaan, tahu enggak? Nggak tahu. Loh, buaya Tapi itu- kalau cowok ketika buaya itu lambangnya banyak Nah, cewek kan. itu kesalahan. Oh, itu kesalahan, Betul sekali. Pak. Itu enggak Bukan tahu asal- pembelaan ya? Bukan. Jadi buaya itu lambang kesetiaan. Satu, dibuat adat Betawi itu ya, roti Iya. buaya agar pengantin laki-laki setia. Dua, kalau kita melihat ilmu biologi. Jadi meskipun matematika kan harus tahu Oh ilmu iya, biologi. iya Jadi, haruslah. jadi buaya itu monogami. Dia hanya menikah dengan satu betina. Dan ketika di musim kawin dia akan mencari betina itu lagi. Oh,
Setia banget buaya. Setia Jadi banget ketika ya, lelaki, buaya. itu lelaki buaya, itulah idaman wanita. Jadi lelaki setia sekali itu. Pasti itu Oke ya. oke, ini berarti pembahasan baru ya, Oh, iya. istilah baru. Iya, Bukan betul. istilah baru sih, tapi lebih ke pengetahuan baru. Mm-mm. Jadi nggak dipelencengkan, oh kalau buaya cowok buaya itu berarti banyak ceweknya, berarti bukan gitu ya. Bukan. Jadi buaya itu justru sangat setia. Nah, kalau tahu nggak yang untuk lelaki yang banyak wanita itu seharusnya menyebut apa? Apa? Kelinci. Kenapa kelinci? Ya, tahu nggak? Logo Playboy Oh itu kan iya, kelinci. iya iya iya. Tapi tahu nggak kenapa kelinci Kenapa? disebut Playboy? Karena kelinci dalam satu kali kawin bisa mengawini beratus-ratus betina. Itu makanya Playboy. Jadi padahal kelinci itu imut ya. Iya. Imut lucu itu Ya bahaya. berarti mulai sekarang kalau cowok banyak ceweknya berarti Oh, kamu iya. cowok kelinci Iya loh. gitu. Berarti bukan cowok buaya. Betul. Oke, oke. Kalau setia buaya. Jadi bukan buaya lagi gombal bukan tapi kelinci lagi gombal. Kira-kira gitu. Jadi kan menjadi guru sekarang kan terus terang kita harus memahami era digital ya. Iya. Jadi guru sekarang akan berbeda dengan guru dulu. Guru sekarang kita dituntut untuk mengetahui Zoom, kita mengetahui telekonferensi, kita mengetahui segala penugasan via online, via daring. Nah, kira-kira menurut Yeni Rahmawati, bekal apa sih yang paling diperlukan untuk seorang guru di era milenial seperti saat ini? Kreatif, inovatif. Dan detektif. Oh, bukan apa? Kreatif, Dan inovatif. lebih ke paham materi. Ya, Kayak gitu. jadi lebih ke arah kognitif ya. Iya. Jadi kreatif, inovatif dan Karena pemaham. gini, kalau Gimana? sama era digital terus online kayak gini ya, otomatis siswa kita akan bosan kalau terus-terusan kayak gitu. Terus jadi gimana caranya kita itu berinovatif, gimana caranya kita itu kreatif ketika memberikan materi. Tapi di samping itu juga kita harus paham materinya betul. Karena percuma ketika seorang guru itu menyampaikan dengan enak loh, guru ini ketika menyampaikan, ketika menerangkan itu jelas banget gini, tapi ternyata gurunya sendiri nggak paham materi. Bisa jadi yang kita sampaikan ini kan salah. Kan gitu. Gitu ya. Iya, Jadi iya. lebih baik kita paham materi dulu, baru kita akan memikirkan gimana caranya menyampaikan. Terutama ketika online atau daring kayak gini, Pak. Jujur ketika Yeni sendiri dulu, Ya, gimana? semester 1 sampai semester berapa itu kan daring terus. Daring Yeni. terus, Iya, itu kayak aduh bosen gimana. Pusing ya? Iya, bosen. Pernah pengen Apalagi banting laptop enggak? enggak lah. Enggak ya, Emang Cak, laptop eman punya ya, apa? eman laptop. Atau gini, kan Gimana? kadang ada dosen yang baik banget itu kayak enggak apa-apa off cam. Itu kayak Yeni, aduh sambil rebahan ini kayaknya ngantuk ya kira. Oh gitu ya. Iya, Pernah kayak jadi mungkin pengalaman ya jadi ambil Pengalaman. off cam sambil makan apa seblak iya, pasti ya. Iya. Ini masalah ini besar. Ini PR untuk dosen seluruh Indonesia. Dosen seluruh Indonesia PR. Jangan sampai mahasiswanya off cam alasannya potong mulus padahal makan seblak. Iya. Tolong diingat seluruh dosen di penjuru Indonesia. Oh, Tolong berarti diingat. ini buka itu ya. Aibnya para mahasiswa yang Oh enggak, ini Kayak gitu bukan ya. bukan aib ya. Ini lebih pada kesadaran moral. Ini ya. Jadi ini bukan aib ini. Ini jadi andai saya jadi mahasiswa pun saya akan seperti itu ya. oh sama ya berarti. Ternyata gitu Pak ya. Idris. Jadi gitu ya. Jadi Iya. kan suka duka kuliah daring. Lalu Iya bener. pada akhirnya memilih daring atau terus luring. Ya nih, Yes. ya luring lah. Luring. Iya, Sampai kapanpun luring. iya. Nah, sedangkan teknologi akan terus berkembang. Mungkin dulu ya kita dulu sama seperti sistem bank ya, sistem banking. Iya. Dulu enggak ada mobile banking, enggak ada ya. Orang ketika pertama kali dikenal mobile banking, enggak, enak langsung, enak transfer langsung. Tapi sekarang Lebih semuanya nyaman. mau enggak mau mobile banking kiris apa itu pembayaran digital ya kan, uang digital, dompet digital, apapun digital, pacar digital. Lu iya ada kan? Emang ada. Ada. Teman saya di Virtual kampus banget ya. Lu itu pacarnya virtual digital dengan orang Turki. Enggak pernah ketemu. Cuma tiap hari video call. Semuanya digital. Dan ini akhirnya saya tanya, enak tak enggak pernah ketemu? Ya gimana, Pak? Perkembangan teknologi. Oh, langsung Perkembangan teknologi. konyol sekali. Pacar sampai virtual. Begitu ya. Jadi akhirnya apa ya? Kita mau nggak mau akan bakal terjun ke dunia itu. Iya. Jadi jika memang terus luring, apakah berarti tidak akan menghambat pembelajaran yang semakin kreatif dan inovatif? Tidak lah. Tidak.
Kalau luring kan bisa jadi misal kalau penjelasan apapun kita bisa secara ketemu langsung Iya. kayak gitu kan. Iya. Tapi untuk penugasan atau yang lainnya kita tetap kok bisa memanfaatkan media-media tersebut itu. Bisa kan? Tetap bisa ya. Tetap bisa lah. Jadi luring asik gak misalnya dibuat hybrid. Jadi misal ada mahasiswa misal kayak saya sering jadi ketika ngisi perkuliahan mahasiswa saya, Pak izin tetangga saya nikah. Begitu. Oke, Pak izin, kucing saya mau kawinan. Gimana kucingnya nikah Pak izin. Lah, itu kan jadi ketika oke enggak apa-apa tapi tetap kuliah ya. Jadi hybrid. Dia di sana tetap menggunakan Zoom, ikut jadi di kelas disediakan layar besar. Iya, Nah, kayak gitu kan setuju bisa. ndak? Setuju. Jadi mungkin kalau daring full enggak, tapi kalau hybrid jadi Ada kombinasi antara luring dan daring, setuju ya? Setuju kalau kombinasi kayak gitu. Oke. Karena apa? Kalau kayak gitu kan lebih ke untuk mahasiswa kita tahu ya kayak kalau di STKIP Bina Insan Mandiri ini kan seluruh mahasiswanya kan tidak hanya pure kuliah, kita semuanya kan apa ya ada sampingan kerja kayak gitu kan. Iya, Nah, kalau untuk kadang Yeni sendiri pengalaman Yeni sendiri kalau untuk menyamakan jam atau apa ya nyamakan jam untuk kuliah offline atau kuliah online jam sekian, kadang ada teman Yeni yang nggak bisa, biasanya jam sekian, sedangkan yang satunya nggak bisa. Lah kalau kombinasi seperti itu tadi kan bisa, Gitu. Jadi nggak sampai dia itu ketinggalan materi atau ketinggalan mata kuliah pertemuan ini kan seperti itu. jadi tetap asik ya. Iya. Jadi STKIP BIM siap menyambut hybrid learning. Siap. Ready. Gitu ya. Oke. Ya. Sepertinya waktu sudah menunjukkan jam. Karena menurut Cinderella, waktunya ini kostum saya copot nanti ya. Oke, jadi untuk hari ini harus saya kehilangan sepatu Cinderella. Gitu ya. Jadi untuk konten Dakon, podcast Dakon sore ini kita akhiri sampai di sini dulu ya, Yeni Rahmawati. Oke, Pak Kita akan Idris. bertemu di lain kesempatan dengan Yeni yang telah menjadi seorang pendidik, Amin. seorang guru yang bisa menginspirasi banyak siswa. Amin. Semuanya akan bangga ketika bertemu dengan itu Bu Yeni Rahmawati, guruku yang telah membuatku jadi seorang dokter, membuatku menjadi seorang polisi, membuatku bayangin, saya merinding membayangkan itu ya. Dan akan menjadi seorang pengusaha besar. Catat STKIP BIM. Gitu ya. Semoga sejahtera ya Yeni. Oke, Kak. Oke. Pamitan dulu. Oke. Salam Dakon.